Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Andini Elisyani Putri, NIM 1911110006, HKI Internasional 4A. Di video kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu hadas besar dan apa itu hadas kecil. Namun sebelumnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dulu ya. Baik, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai apa itu hadas kecil dan apa itu hadas besar. Nah, sebelumnya kita harus bahas dulu nih apa itu pengertian hadas. Hadas secara bahasa atau secara etimologi artinya itu tidak suci. Nah, di mana suatu keadaan kita tidak suci dan itu tidak diperbolehkan untuk beribadah. Lalu secara terminologi atau istilah Islam, hadas merupakan keadaan diri di mana kita tidak suci dan bisa disucikan atau dibersihkan ketika kita dengan cara berwudu, mandi wajib, dan juga tayamum apabila tidak ditemukannya air. Nah, hadas ini sendiri memiliki dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Oke, kita akan menjelaskan sedikit mengenai hadas kecil terlebih dahulu, baru ke hadas besar. Nah, hadas kecil ini sendiri merupakan hadas yang terdapat di anggota wudhu atau di bagian-bagian di mana itu tidak terlalu besar. Tidak semuanya itu terkena hadas, yaitu anggota wudhu saja. Nah, hadas kecil ini sendiri bisa dibersihkan, ya, bisa disucikan dengan cara berwudu. Apa sih sebab-sebabnya kita itu terkena hadas kecil atau sedang hadas kecil? Hadas kecil ini bisa disebabkan oleh hal-hal tertentu. Hal yang pertama yaitu karena keluarnya sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur, sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya atau kembali salah seorang di antara kamu dari tempat buang air atau WC. Nah, lalu hal yang kedua yang menyebabkan kita berhadas kecil yaitu karena hilangnya akal pikiran. Bisa disebabkan dia gila, mabuk, atau hilangnya pikiran lain seperti tidur. Lalu sebab yang ketiga yaitu bersentuhan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya. Lalu sebab yang keempat yaitu karena kita menyentuh kemaluan, baik itu kemaluan kita sendiri ataupun orang lain. Nah, itulah tadi hadas kecil ya. Jadi memang hadas kecil ini yang terkena hadas yaitu anggota wudhu, lalu bisa mensucikannya dengan cara berwudhu yang sah, baru kita boleh beribadah seperti sholat dan lain-lain. Lalu bagaimana yang hadas besar? Nah, hadas besar ini merupakan hadas seluruh tubuh, ya, di mana bisa mensucikannya kembali itu dengan cara mandi wajib atau mandi junub. Ada sebab-sebab mengapa kita bisa termasuk ke hadas besar. Yang pertama itu bertemunya antara dua kelamin, pria dan juga perempuan, atau bersetubuh seperti itu. Nah, jadi ketika pasangan suami istri yang sah sesudah melakukan hubungan, ya, setelah bersetubuh itu diwajibkan untuk mandi wajib atau mandi junub sebelum melakukan ibadah. Sebab yang bersetubuh ini sesuai dengan hadis Rasulullah, yaitu yang artinya apabila bertemu dua khitan, sungguh maka ia wajib mandi meskipun tidak keluar air mani. Hadis riwayat Muslim. Nah, lalu sebab yang kedua yaitu keluarnya air mani, baik itu disengaja maupun tidak sengaja, berdasarkan kenikmatan ataupun tidak. Lalu sebab yang ketiga yaitu karena meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang orang yang meninggal dunia karena terjatuh dari kendaraannya, mandikanlah ia dengan air dan bidara, dan kafanilah ia dengan dua kainnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu sebab yang keempat yaitu haid atau menstruasi, yaitu darah yang keluar dari wanita yang telah dewasa di setiap bulannya.
Lalu yang selanjutnya, yang kelima, yaitu nifas. Nah, nifas ini sendiri darah yang keluar apabila setelah melahirkan, biasanya itu selama 40 hari. Dan yang terakhir itu karena wiladah atau melahirkan anak. Nah, itulah tadi sebab-sebab kenapa kita bisa tergolong ke hadas besar. Hal-hal tersebut bisa disucikan dengan cara mandi wajib. Itulah tadi pembahasan mengenai apa itu hadas kecil dan apa itu hadas besar. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clap.